Yo, what's up guys, and welcome back to Best Interactive Channel. Sama gue Malvin, dan ya sudah akhir bulan Juli 2025, which saatnya gue share ke kalian Gadget of the Month. Dan excited banget karena gue juga lagi nggak ada di studio, tapi gue lagi di rumah karena gue habis pindahan ya. Gue habis pindah rumah mungkin udah mau 2 minggu ya di akhir bulan Juli ini. Makanya gue pengen share ke kalian gadget-gadget yang bermanfaat selama bulan Juli, terutama gue lagi pindah rumah ya, dan gadget-gadgetnya semua juga ada di rumah. Jadi back to old school ketika gue dulu bikin videonya semua di tempat gue tinggal. Dan ya gue lagi ada kayak semacam home studio di rumah yang gue baru renov ini. Makanya gue pengen share ke kalian aja langsung ya. Gadget of the Month-nya ada 5. Jadi siapin kopi, siapin teh, siapin snack. Kita langsung aja mulai videonya. Let's go. Oke, gua share mini tour sedikit, tapi ini masih berantakan banget ya seperti kalian lihat karena memang gue belum sempet banget rapiin ini selama 2 minggu terakhir ini karena banyak ngurusin yang di kamar bawah dulu di rumah guanya. So ya, ini untuk meja setupnya. Sebenarnya ini gue bawa meja yang lama, tapi gue ada semacam kayak L-desk kayak gitu. Beli frame-nya yang L-desk, tapi daun meja sama ininya masih kurang lebih yang lama. Nah di sebelahnya nih yang menarik ada si driving sim yang kita bikin mungkin tahun 2023 kalau nggak salah ya. Yang mana sebenarnya posisinya di kantor, tapi ini gue bawa pulang karena gue pengen taruh di rumah buat main karena di studio juga jarang dimainin. Terus ada meja lagi buat syuting-syuting, dan ada kipas bladeless-nya Dyson yang sebagai air purifier juga. Ada TV Sony OLED sama soundbar mini Polk apa gitu namanya gitu, nanti gue taruh aja. Dan ini ada yang menarik nih ya, ada gue punya tiang yang bisa dipakai buat syuting, cuma belum jadi. Nanti progresnya gue kontenin juga nih nanti coming soon. Terus yang menarik di sini nih ada remote, yang mana remote ini adalah fungsinya buat jendelanya nih. Nah jadi jendelanya tuh dia motorized ya dari Bardi, yang mana gue pesennya juga sama si Ona untuk ngebikin. Nah jadi dia bisa buat motorized, bisa pakai voice command, bisa pakai Google Assistant juga. Ya, jadi rekomen banget kalau kalian pengen punya yang canggih-canggih ya. Dan ya, tujuannya punya jendela gede buat ada natural light masuk juga. So, ya ini dia guys untuk space-nya. Jadi kayak gue bilang tadi ya, gue pengen coba nge-create lagi lebih. Dan ya, kayak dulu gue suka bikin konten sendiri. Makanya pas banget momennya di Gadget of the Month ini gue pengen share aja. Sekalian kita di rumah ngecekin barang-barangnya. Let's go! Oke, yang pertama gue pengen share ini dia sebuah portable SSD dari brand lokal namanya QSnap. Dan kalau gue lihat desainnya sebenarnya ini memang kayaknya didesain untuk smartphone banget, karena kalau kalian colok ya, ini secara lebar kayak dia tuh ngepas banget gitu ya sama lebar si iPhone-nya. Cuma memang ini yang menarik karena apa? Karena kalau kita lihat di bagian samping-sampingnya dia ada port USB Type-C 2 biji ya, satu di bagian bawahnya sama satu di bagian sampingnya. Yang mana ini kompatibel dengan power delivery sama juga kompatibel buat data. Jadi kalian bisa colokin kayak mikrofon wireless, kalian bisa colokin charger. Yang mana ini penting terutama kalau kalian yang pakai SSD buat ngerekam video kayak kita content creator, biasa kita pakai kayak kalau ngerekam ProRes atau ngerekam video, itu kita bisa langsung save ke SSD-nya. Jadi nggak makan storage iPhone kita. Nah ini menarik banget jadinya karena biasanya gue sendiri pakai SSD kan cuma satu slot, cuma biasa USB Type-C-nya aja. Nah di ini dia lengkap banget ngasih aksesorisnya. Selain dari port, dia juga dapat ada kayak semacam grip atau bisa gue bilang sebagai attachment aksesoris lain ya. Jadi dia ada lubang kayak 1/4 inch apa ya kalau nggak salah, quarter threads ya, 2 biji, yang mana kalian bisa attach kayak lampu, kayak aksesoris kamera kayak gitu, atau di rigging juga bisa ya. Dan ini pun juga di attach ke SSD-nya juga keren banget. Dia itu sistemnya kayak di slide, ada magnetnya gitu ya. Tuh, jadi kayak ada magnetnya, jadi satisfying banget dan bener-bener build quality-nya solid karena ini semua metal ya. Jadi kayak berfungsi sebagai heatsink juga, dan dia ada kayak semacam kayak apa sih ini, karet ya, jadi yang nempel ke HP-nya. Kemudian dia juga dapat aksesoris kayak gini, ini namanya U converter. Jadi kalian kayak bisa langsung nyolokin SSD ini ke HP. Jadi SSD-nya nempel di bagian belakang si iPhone-nya. Cuma memang idealnya iPhone-nya jadinya nggak bisa pakai case, karena kalau pakai case dia kayak agak keluar sedikit gitu. Nah untuk speknya sendiri SSD-nya ini ada beberapa pilihan dari yang 500 sampai yang 2 tera. Ini yang gue beli yang 1 tera, dan speednya sendiri kalau dicek itu dia klaimnya sampai 10 gigabit per second. Gue belum tes berapa, cuma nanti gue tes, gue masukin aja screenshotnya di sini. Oh ya, satu lagi dia juga dapat si case aksesorisnya ini ya. Jadi kalian bisa simpen semuanya di sini dengan sangat aman, dan ada semacam adapter buat quarter threads-nya juga nih ya. Jadi kalian bisa masukin aksesorisnya itu tinggal di attach ke dalam sini.
gitu. Jadi komplit banget buat kalian yang butuh SSD untuk backup data bisa, untuk jadi recorder atau jadi memori untuk rekam video juga bisa, sekaligus bisa jadi USB hub dan attachment buat aksesoris-aksesoris kayak lampu, mikrofon, dan lain-lain. Oke, jadi nanti cek aja, ini baru dirilis kalau nggak salah di bulan Juli awal, jadi masih baru banget. Kalau kalian penasaran cek, langsung aja linknya gue taruh di bawah seperti biasa, ada semua di sana. Oke, itu tadi yang pertama, Kyo Snap SSD Portable. Lanjut. Next yang kedua ada power bank. Ya, mungkin kalau bukan Basindotech kalau nggak bahas power bank ya. Jadi sebenarnya power bank ini tuh kita pernah bikin di Mega Unboxing ya, sekitar 2 atau 3 bulan lalu, dan emang sekarang gua pakai banget di rumah setiap hari ya. Jadi gue tuh termasuk yang jarang bawa power bank pulang dari kantor karena kan udah banyak sebenarnya di rumah. Rumah gue tuh kayak setiap lantai ada satu, karena memang istri gue sering pakai power bank dan nggak pernah ngecas lagi. Jadi gue berinisiatif, oke, satu lantai gue taruh satu deh. Jadi dia kalau dia perlu power bank ya ada tinggal dipakai gitu kan. Makanya akhirnya gue desain untuk bawa ini pulang. Dan ternyata gue yang sering pakai power bank ini karena memang power bank ini praktis banget karena dia udah ada kabel USB Type-C secara include ya, secara apa sih namanya, integrated ya di dalamnya gitu kan. Dan ini retractable jadi kayak kalian punya apa, lanyard gitu kali ya. Jadi bisa dimasukin ke dalam sini. Ini panjangnya kabelnya sekitar 70 cm dan dia bisa sampai 45 watt ya untuk power. Jadi sebenarnya udah cukup banget buat sehari-hari buat ngecas HP, tablet, bahkan laptop ya, karena gue pakai MacBook Air, istri gue juga pakai MacBook Air, kadang-kadang ya perlu untuk ngecas sampai 45 watt. Dan kabel ini pun juga selain bisa ngecas, ini juga bisa dipakai buat ngecas device-nya atau ngecas si power bank-nya gitu. Jadi kita nggak perlu bawa-bawa kabel atau ada kabel-kabel berantakan nih. Jadi bener-bener simple banget, praktis banget ya dipakainya, dan gue seneng banget. Ini dari brand Keep ya, dari brand Keep yang harganya memang terjangkau, karena sebelumnya power bank yang ada kabel retractable gini dari Anker itu rata-rata harganya di 1 juta gitu kan, hampir 1 juta, jadi lumayan tinggi. Nah kalau Keep ini tuh dia bikin kalau nggak salah harganya sekitar 500.000 atau 400.000 gitu, jadi affordable, build quality-nya bagus, dan ada 3 warna ya, ada warna biru ini, warna beige, sama warna hitam, dan sekaligus juga mereka baru rilis yang varian 10.000 mAh. Ya, yang mana nih gue baru datang juga kemarin. Nah, jadi yang versi 10.000 dia lebih ramping ya, yang lebih kecil, dan chargernya setengahnya doang nih, bisa sampai 22 kebalik lagi bener ya. Jadi ngecasnya juga setengahnya doang, cuma bisa 22,5 watt aja, dan ya dia juga punya retractable cable-nya sampai sama 70 cm. Ya, jadi kalian bisa pakai kabel ini buat ngecas, dan juga kabelnya bisa ngecasin si power bank-nya juga. Jadi praktis banget. Ada 1 buah port USB Type-C lagi. Kalau yang 10.000, kalau yang 20.000 dia ada USB-C dan USB Type-A gitu. Jadi kalau kalian masih perlu USB-A, beli yang 20.000 aja, karena menurut gue pun ini cukup compact ya buat 20.000 mAh. Tapi yang 10.000 sih emang slim banget sih kalau dilihat gitu. So ya, recommended. Walaupun gue tahu ya, gue suka Keep, tapi secara quality memang harus gue bilang bukan yang top banget, tapi value for money-nya menurut gue ya ini worth it lah. Let's say kalau rusak masih bisa garansi juga jelas gitu kan, karena brand lokal juga gitu. Oke, lanjut. Yang ketiga, gue ada ini dia, sebuah kabel yang bisa bikin monitor biasa kalian, jadi bisa monitor USB Type-C. Walaupun sebenarnya gue beli ini tuh sebenarnya tujuannya untuk jadi Switch 2 dock versi travelnya. Nanti gue ceritain. Oke, ini dari brand Hagibis ya. Kodenya apa nih? Ada, gue taruh aja nih di layar ya. Pokoknya nih kabelnya yang hitam emas. Dia tuh ada beberapa versi. Satu yang warna merah biru khas Nintendo Switch. Ada hitam putih. Nah ini yang versi tertingginya warna emas sama hitam, yang mana dia bisa sampai 8K. Nah ini menariknya apa? Menariknya adalah kalau kalian colokin ini ke TV atau ke monitor, terus kalian colokin charger ke port USB-C-nya, nah kalian tinggal colokin nih USB-C ujungnya ke laptop kalian, dan dia bisa jadi kayak display extender layarnya gitu ya. Jadi bisa ke laptop, bisa ke tablet kalau tabletnya bisa compatible, ke HP juga bisa. Bahkan yang menarik adalah bisa ke Switch 2. Walaupun memang dia itu mesti di-update dulu firmware-nya. Nah, di Hagibis sendiri dia punya semacam forum yang ngasih tahu cara step by step untuk upgrade si kabel ini. Dan dia juga beberapa produk itu bisa compatible dengan Switch 2 kalau kalian upgrade
firmware-nya. Dan so far gue udah coba kabel ini ya untuk jadi Switch 2 dock, karena gue sering bawa Switch 2 gue, kadang gue ke rumah mertua gue buat main bareng-bareng. Jadi gue males bawa docknya yang gede, dan sekarang pun belum ada yang ngejual dock alternatif buat Switch 2 gitu. Makanya ini menurut gue menarik banget ya si kabel ini. Dan setelah dicoba memang problemnya menurut gue cuma satu, yaitu HDR-nya. Jadi kalau kalian punya TV yang ada HDR itu kelihatan tuh kayak ada garis-garis yang agak aneh. Mungkin gue nggak bisa tunjukin banget di sini karena gue waktu itu cobanya di rumah mertua gue, baru gue notice kayak ada garis-garis yang cukup gimana gitu. Cuma ya itu sih memang perbedaan sedikit sama si dock aslinya, yang mana memang menurut gue mungkin bandwidthnya yang dock asli itu lebih bener. Tapi so far gue pakai ini aman, Switch 2 gue nggak ngebreak, dan harganya juga super terjangkau, nggak nyampe 300.000 rupiah. Jadi nanti dicek aja ya kalau kalian pengen cari alternatif dock buat Switch 2. Atau kalau kalian pengen bikin monitor kalian yang biasa jadi bisa ada USB-C, atau TV kalian juga bisa koneksi USB-C, ya ini jadi pilihannya. Atau kalian bisa pilih juga yang lebih murah, dia ada yang versi 4K. Ini yang versi 8K, kayaknya ini kalau nggak salah mungkin bisa 4K 144Hz. Jadi mungkin kompatibel kalau TV kalian yang udah 120Hz. Ya bisa pakai ini, bisa konekin ke Steam Deck juga bisa, ROG Ally, ke laptop juga bisa, laptop gaming biar bisa jadi layarnya di TV. Oke, itu tadi. Kita lanjut lagi. Lanjut, yang keempat ada ini dia, sebuah printer label. Brandnya adalah Nimbot dengan kode D110. Ini sebenarnya bukan punya gua, tapi punya tim Besindotech namanya Nata ya, sesuai dengan ada namanya di sini. Jadi gua kebetulan pinjem dari Nata karena kita kan pas gua lagi pindah rumah, gua perlu buat nge-label-labelin karena gua pindah-pindahin barangnya biar lebih teratur dan lebih natanya nanti lebih gampang gitu kan. Makanya ini gua pinjem dan bermanfaat banget. Terus waktu gua coba ya seru sih, karena kita bisa custom labelnya, bisa pakai aplikasi dari HP. Simple banget, namanya Nimbot juga. Cuma memang labelnya sendiri nih yang versi tipis ya. Jadi dia ukurannya tuh cuma kalau nggak salah 10 mm kali 40 something mm, dan dijual juga sih sebenarnya labelnya. Dulu tuh gue pernah beli printer label merek Brother, lumayan mahal, dan harga labelnya juga mahal banget. Nah ini bisa dibilang lebih terjangkau, walaupun menurut gue masih lumayan mahal sih. Nah untuk printernya waktu kalian beli awal itu sekitar 300.000 juga, dan kalian udah dapat satu refillannya. Cuma kalau kalian mau beli labelnya lagi itu sekitar 69.000 kalau nggak salah untuk yang ukuran labelnya si D110 ini. Cuma ya so far kepake banget buat kalian yang mungkin pengen lebih organize ya. Kalau gue sekarang mungkin masih belum beres, jadi ini masih gue keep. Makanya sekarang thank you Nata yang udah minjemin, dan ya mungkin gue akan beli sendiri buat gue nanti setelah beres dan akhirnya nggak kepake lagi labelnya. Ya udah, itu aja buat yang keempat ya, si Nimbot D110 label printer. Kita lanjut ke yang terakhir. Nggak di sini, gue harus turun ke bawah ke living room rumah gue. Yuk, ke dapur sih actually. Oke, yang kelima, yang terakhir gadget of the month Juli 2025 adalah ini dia, kulkas baru di rumah baru gua. Ini kalau kalian lihat di atasnya ada brandnya Yes, dan di thumbnailnya juga ada gua masukin dari brand Xiaomi. Ya, ini adalah pertama kali Xiaomi ngejual kulkas di Indonesia ya. Dan kemarin kita sendiri udah nyobain kan AC dia. Dan gue sendiri di rumah juga kayak pakai air purifiernya, pakai kipasnya. Jadi masih cukup istilahnya gue ngerasa familiar lah, karena gue juga banyak pakai aplikasi Mi Home. Dari awal Besindotech mulai itu banyak banget kan ngebahas gadget-gadget IoT-nya Xiaomi. Dan sekarang Xiaomi mulai banyak masukin IoT mereka ke Indonesia. Kalau kalian ke tokonya Xiaomi, pasti kalian sudah tahu ya, banyak ada rice cooker lah, ada microwave lah. Gue penasaran sih, mungkin nanti kita bakal bikin satu konten ya, jalan-jalan ke toko Xiaomi. Nah sekarang ngebahasin si kulkasnya sendiri. Gue pakai ini kurang lebih udah 2-3 minggu berarti ya. Satu hal yang menarik pastinya adalah harganya. Harganya termasuk yang paling terjangkau di pasaran untuk kapasitas 510 liter. Ya, jadi kalau kalian cek, kalau nggak salah beberapa kompetitor tuh 10, 11, 12 jutaan, ini sekitar 8 juta kemarin awal rilis ya. Sekarang udah sekitar 7 jutaan aja. Yang kedua adalah dia bisa pakai aplikasi di smartphone kalian. Ini gue ada pairing ya, yang mana kita bisa lihat nih suhu fridge itu bisa 2-8 derajat, freezer 24 sampai -16, -24 ya. Dan ada satu mode namanya iFresh, di mana iFresh ini bisa buat buah-buahan, sayur-sayuran biar dia tetap ya sesuai namanya fresh gitu. Cuma memang yang gue pengen bahas ini bukan soal speknya, karena gue rasa udah dibahas semua sama teman-teman tech reviewer lain. Gue pengen bahas experience-nya, gimana gue pakai kulkas ini selama kurang lebih 3 minggu ini ya. Gue ada 3 poin. Yang pertama adalah pintunya. Ya, sekarang dia
Sebelumnya gue pernah punya kulkas yang kayak gini tuh pintunya tuh 2. Jadi kalau buka yang kanan itu buat fridge, yang buka yang kiri untuk freezer. Kalau ini dia bukaannya jadi 4, yang mana ini juga salah satu ada poin yang menarik ya. Kalau kita lihat di bagian atasnya ini, dia itu ada tulisan. Di mana kita itu ada semacam nih balok lipat namanya ya di sini ya. Yang mana kalau kita mau ngebuka pintu, dia tuh ngerekomendasiin kita buka pintu dari sebelah kanan baru sebelah kiri. Gitu. Jadi ada si balok putih ini nih yang agak nganjel tuh mekanismenya. Gue juga suka bingung itu sih. Terus di bagian dalam juga, kalau kalian lihat emang space-nya luas banget. Cuma waktu kita pertama kali pakai, gue agak kagok adalah kita nggak ada space buat taruh telur. Yang mana akhirnya bini gue nyari alternatif dan kita temu nih. Ada kayak semacam storage gantung yang ngejepit di meja atau di tatakan si kulkasnya. Dan ini salah satunya bisa kita taruhin buat tatakan telur. Gitu. Jadi lumayan efisien tempat juga, jadi nggak makan space yang ada secara langsung gitu, nggak ditaruh doang. Karena memang gue tahu sih ada juga tray telur sekarang ya banyak dijual, cuma mungkin di beberapa daerah kayak gue dulu dari Palembang itu jualan telur kan masih belinya di warung gitu ya, jadi kita masih belinya kayak plastikan, nggak dapet tatakannya, jadi harus ada tatakan telur gitu di kulkas. Nah kalau kalian pengen beli nanti gue juga taruh lah rekomendasinya di bawah. Oke, satu lagi adalah ini guys, tempat es batunya yang dapatnya kayak gini aja. Jadi emang nggak ada tempat nadahnya gitu yang bikin agak susah. Kalau sekarang kan yang ngetren kan tinggal diputer doang gitu ya, es batu bisa jatuh semua. Nah kalau ini kalian kayak pakai yang zaman dulu gitu. Menurut gue ini kulkas yang well worth it ya, in terms of harga, in terms of features. Ya kalau kalian pengen nyari yang gede ya, ini gede banget, dan salah satunya juga gue bilang gede kenapa? Karena gue mesti naikin nih sedikit lemari kulkas gue, karena standar ukurannya kayaknya lebih tinggi dibandingin sama kulkas dari brand Korea. Ya gue nggak perlu sebutin apa, teman-teman tahu ya, LG, Samsung gitu-gitu. Biasanya dia standarnya lebih pendek, ini gue mesti modif nih lemari gue, jadi kayak ditambah sedikit biar bisa mengakomodasi si kulkas Xiaomi ini. Mungkin karena tadi volumenya yang gede ya. Dan listriknya sendiri pernah dibahas juga sama Dika dari DKID. Katanya kalau untuk running kulkas ini 24 jam sehari selama 1 bulan, itu biayanya sekitar Rp100.000. Jadi cukup efisien juga, ekonomis juga ya. Karena dia running watt itu sekitar 70-90-an. Kalau nggak salah kayak gitu. So, ya kalau kalian pengen cek juga reviewnya mereka, karena udah lumayan banyak ya beredar di Indonesia. Dan ya, kalau kalian pengen yang 4 pintu, bisa jadi rekomendasi kulkas dari Xiaomi. Kalau mereka bilangnya Mijia. Karena Mijia, Cia itu bahasa Mandarinnya rumah. Oke, sip. Itu aja guys, thank you semua yang udah nonton Gadget of the Month edisi Juli 2025. Ya next mungkin kita akan lebih sering bikin video di rumah karena gue udah siapin studio dan sekarang rumahnya juga jadi lebih enak buat syuting, lebih luas, bisa dipakai space-space-nya, dan ya semoga videonya bermanfaat. Kasih jempol kalau kalian suka videonya, subscribe ke Best in Otak YouTube channel. Itu aja, nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao! Tapi suaranya masih agak gema-gema dikit kali ya.